Kali ini, Mimin akan mengupas tuntas lanjutan kisah dari serial Donghua Battle Through the Heavens episode 171. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa cerita dan video ini tidak sepenuhnya selaras. Paviliun Bintang Jatuh berada dalam kondisi paling siaga tahun ini, sebab hari ini adalah hari yang tertera pada kartu tantangan dari Aliansi Sungai Mendalam. Meskipun Paviliun Bintang Jatuh tidak tahu pasti alasan Aliansi Sungai Mendalam melancarkan serangan besar-besaran, mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut di hadapan dunia luar. Berita bahwa para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam akan datang berkumpul di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar luas. Selama beberapa hari terakhir, banyak pihak berdatangan untuk menyaksikan secara langsung. Semua orang tahu, pertikaian yang telah berlangsung selama 2 tahun ini membuat kedua pihak benar-benar menjadi musuh bebuyutan. Kini, ketika ketegangan yang lama terpendam akhirnya akan meledak, semua orang sadar bahwa pertempuran ini pasti akan menjadi tontonan yang luar biasa. Paviliun Bintang Jatuh tidak mengusir para penonton yang datang. Sebaliknya, mereka menugaskan para ahli untuk mengawasi mereka. Siapapun yang bertindak mencurigakan akan langsung dianggap musuh dan dibunuh tanpa ampun. Seiring berjalannya waktu, hari yang dinantikan itu pun tiba. Di puncak gunung besar tempat aula utama Paviliun Bintang Jatuh berdiri, lerengnya begitu curam hingga sulit didaki. Puncaknya tampak seolah dibelah oleh kapal raksasa, membentuk alun-alun luas dan datar. Disinilah Paviliun Bintang Jatuh biasa menerima tamu-tamunya. Kini, alun-alun itu penuh sesak dengan orang-orang. Aura kuat memenuhi udara, membuat langit bergetar samar. Semua orang tahu bahwa tempat ini telah menjadi medan yang sangat berbahaya. Semua tatapan tertuju ke langit, menantikan kedatangan para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam. Yao Lao berdiri di tengah alun-alun, tangannya berada di belakang punggung, dengan tatapan yang tenang dan dalam. Di belakangnya berdiri Cai Lin, Xiao Yixian, King Lin, dan beberapa tetua tamu Paviliun Bintang Jatuh. Barisan ini saja sudah cukup untuk menimbulkan decak kagum dari para penonton. Kita masih belum mendapatkan banyak informasi tentang operasi Aliansi Sungai Mendalam kali ini. Katanya, bahkan sebagian tetua mereka pun tidak tahu alasan sebenarnya di balik serangan ini. Ujar Cai Lin pelan sambil menatap ke arah pintu masuk alam bintang. Ya, jawab Yao Lao dengan anggukan kecil. Mereka bertindak terlalu cepat. Tak mudah menyelidiki rahasia mereka. Alam bintang sudah dalam keadaan siaga penuh. Murid-murid yang lemah telah dievakuasi, dan sebagian besar tetua telah dipanggil pulang. Semua sudah siap. Kita hanya menunggu kedatangan mereka, lanjut Cai Lin lembut. Yao Lao mengangguk lagi. Namun sebelum ia sempat berbicara, matanya tiba-tiba menajam. Ia menatap ke arah gerbang alam bintang dan berkata pelan, mereka datang. Hati semua orang menegang. Pandangan mereka beralih ke pintu masuk alam bintang yang kini robek oleh celah spasial besar. Aura jahat dan mengerikan menyeruak seperti binatang buas yang baru dibebaskan, disertai tawa gelap yang menggema bagai guntur di langit. Yao Chen, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana kabarmu? Suara yang dalam dan penuh ejekan itu bergema di udara. Dari dalam celah spasial, muncul sekelompok besar orang. Mereka berubah menjadi sinar-sinar cahaya yang melesat dan berhenti di langit di atas alun-alun. Ketika kelompok besar itu tiba, para tetua Paviliun Bintang Jatuh langsung bersiap. Douqi di dalam tubuh mereka berputar dengan tenang, namun mata mereka memancarkan kewaspadaan tajam. Yao Lao menatap ke arah pemimpin kelompok itu, seorang pria berjubah abu-abu dengan rambut panjang berwarna perak. Wajahnya terlihat muda, namun aura tuanya tidak bisa disembunyikan. Iblis tua Tianming, tidak kusangka kau masih hidup, ujar Yao Lao sambil tersenyum tipis. Haha. Bahkan kau, yang hanya tinggal jiwa, bisa hidup kembali. Mengapa aku harus mati dengan mudah? Balas Tianming tenang, dengan senyum samar. Yao Lao mengalihkan pandangannya ke barisan di belakang Tianming. Jumlah mereka lebih dari 100 orang, dan setengahnya memiliki kekuatan setingkat Dozun. Bersama Tianming yang berada di tingkat Bansheng, kekuatan ini benar-benar menakutkan. Namun, Paviliun Bintang Jatuh tidak lebih lemah. Setelah bertahun-tahun berkembang, mereka memiliki banyak ahli dengan kekuatan yang setara, termasuk Yao Lao sendiri yang juga merupakan Bansheng elit. Tianming menatap Yao Lao dan berkata pelan, Paviliun Bintang Jatuh dan Aliansi Sungai Mendalam tidak bisa hidup berdampingan. Karena itu, aku akan berbicara terus terang. Jika paviliunmu mundur sejauh 500 km dan berjanji tidak akan berkonflik dengan kami lagi,
maka aliansi sungai mendalam akan mundur hari ini. Berhenti bermimpi, suara Cailin menggema dingin. Mundur sejauh 500 km berarti kehilangan setengah wilayah kami. Dan kami dilarang melawan kalian di masa depan? Itu sama saja tunduk pada kalian. Xiao Yixian mengerutkan kening. Jelas-jelas mereka datang untuk memancing kita. Tatapan Yao Lao tetap tenang, tapi senyum dingin mulai muncul di wajahnya. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, namun semua orang tahu jawabannya. Melihat keheningan itu, Tian Ming menyipitkan mata. Yao Chen, apakah itu berarti kau menolak? Yao Lao hanya tertawa kecil. Menurutmu, dengan kekuatan kalian, apa kalian pantas memberi perintah pada paviliun bintang jatuh? Tian Ming mengangkat alisnya dan tersenyum dingin. Baiklah, jadi kau memang memilih jalur ini. Begitu ucapannya selesai, Yao Lao mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke bawah. Dalam sekejap, gelombang kekuatan luar biasa meledak dari pegunungan di sekitar. Pilar-pilar cahaya Douqi menembus langit dan saling bertaut, membentuk formasi besar yang mengelilingi kelompok Tian Ming. Para penonton di kejauhan bersorak kaget. Paviliun bintang jatuh ternyata sudah menyiapkan perangkap sejak awal. Pertarungan besar yang ditunggu-tunggu akhirnya akan dimulai. Tian Ming menatap ke sekelilingnya, melihat cahaya Douqi yang membentuk penghalang raksasa di langit. Senyum dingin muncul di wajahnya. Yao Chen, sepertinya kau benar-benar keras kepala. Tapi, apa kau pikir aku datang tanpa persiapan? Ia tertawa rendah, kemudian berteriak, "Dua tuan, silakan tunjukkan diri kalian." Ruang di sampingnya berguncang hebat, lalu dua aura gelap yang sangat kuat muncul dari dalam retakan ruang. Wajah Yao Lao mengeras. Ia mengenali aura itu dan berkata pelan, "Aula jiwa, kalian memang ikut campur." Suara tawa mengerikan menggema. "Ceka-ceka, Yao Chen, aku sudah bilang, paviliun bintang jatuh cepat atau lambat akan hancur. Tapi, setidaknya kau bisa hidup 2 tahun lebih lama." Kabut hitam bergulung-gulung sebelum menghilang, memperlihatkan dua sosok. Salah satunya adalah Guyu, Tianzun kedua dari Aula Jiwa, dan satu lagi adalah ahli Bansheng tingkat awal. 3 Bansheng. Gabungan kekuatan mereka membuat semua orang di paviliun bintang jatuh terkejut dan tegang. Tian Ming tersenyum sinis. "Bagaimana, Yao Chen? Apakah kau ingin mempertimbangkan lagi syaratku?" Yao Lao mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya, wajahnya muram. Cailin menatap tajam dan berkata dingin, "Tak ada gunanya mundur. Aula Jiwa dan aliansi sungai mendalam tidak akan pernah membiarkan kita hidup tenang. Satu-satunya jalan adalah bertarung sampai mati." Semua mata kini tertuju pada Yao Lao. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Kalau begitu, ayo, lawan mereka." Tatapan Yao Lao berubah ganas, dan dalam sekejap, perang besar antara paviliun bintang jatuh dan aliansi sungai mendalam pun dimulai. Iblis tua Tian Ming menatap ekspresi Yao Lao. Melihat kebengisan yang tampak di wajahnya, ia langsung tahu bahwa paviliun bintang jatuh takkan menyerah begitu saja. Senyum lebarnya pun berkembang lebar. Sepertinya paviliun bintang jatuh takkan bisa menghindari pertumpahan darah hari ini. Bagus sekali. Banyak ahli yang hadir di sini. Kita bisa mengumpulkan banyak jiwa sekaligus. Guyu tertawa aneh. Nada suaranya penuh penghinaan terhadap paviliun bintang jatuh. Bagaimana tidak? Mereka memiliki 2 Bansheng tingkat tinggi dan 1 Bansheng tingkat awal. Kekuatan seperti itu jelas jauh melampaui paviliun bintang jatuh. Hari ini, mereka datang untuk membunuh. Paviliun bintang jatuh akan disingkirkan dari dataran tengah untuk selamanya. Wajah Yao Lao menjadi gelap ketika menatap kelompok Guyu. Suaranya berat saat berkata, "Serahkan Guyu dan iblis tua Tian Ming padaku. Cailin, King Lin, dan Xiao Yixian, kalian bertiga hadang Bansheng tingkat awal lainnya." Tingkat Bansheng dibagi menjadi 3, awal, menengah, dan tinggi. Setiap subtingkat memiliki jarak kekuatan yang besar. Ahli Bansheng awal dari Aula Jiwa itu sepertinya baru saja menembus ke tingkat itu dan belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Meskipun Cailin dan 2 lainnya sulit untuk mengalahkannya, mereka masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Yao Lao. Ekspresi ketiganya berubah mendengar Yao Lao ingin menghadapi 2 Bansheng sendirian. Meski Yao Lao adalah Bansheng tingkat tinggi, baik Tian Ming maupun Guyu tidak lebih lemah darinya. Jika keduanya bergabung, Yao Lao jelas akan berada di posisi berbahaya.
Namun, Yao Lao hanya melambaikan tangannya. Ia tahu risikonya, tapi tidak punya pilihan lain. Dalam pertempuran besar seperti ini, satu Bansheng bisa menentukan hasil akhir. Jika kedua Bansheng dari Aula Jiwa Bebas menyerang anggota Paviliun Bintang Jatuh, itu akan menjadi pembantaian. Jika pembantaian itu terjadi, Paviliun Bintang Jatuh akan benar-benar hancur. Karena itu, ia harus menahan mereka bagaimanapun caranya. Kita lakukan seperti ini saja. Hati-hatilah kalian semua. Tanpa berkata lagi, tubuh Yao Lao bergerak cepat. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di depan iblis tua Tianming dan Guyu. Douqi yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya, menekan keduanya dengan aura yang membuat udara bergetar. Ceka-ceka, Yao Chen, kau benar-benar sombong, berani menghalangi kami berdua sendirian. Tawa iblis tua Tianming disambut oleh tawa dingin Guyu. Yao Lao tak menjawab ejekan itu. Wajahnya dingin sementara Douqi di tubuhnya bergetar hebat, sampai-sampai ruang di sekelilingnya bergetar dan terdistorsi. Serang. Ampuni mereka yang menyerah, tapi bunuh semua yang berani melawan. Tianming tertawa dingin sambil melangkah maju. Teriakan perintahnya menggema bagai petir. Dimengerti? Para ahli dari aliansi sungai mendalam langsung berteriak. Douqi yang luar biasa meledak dari tubuh mereka. Di sisi lain, para ahli Paviliun Bintang Jatuh juga melepaskan Douqi mereka. Wajah mereka penuh tekad dan permusuhan. Maju! Teriakan perang menggema. Para ahli dari kedua pihak berubah menjadi sinar-sinar cahaya, melesat dan beradu di udara. Tubrukan kekuatan itu meledak dengan suara yang mengguncang dunia bintang. Orang-orang di sekitar segera mundur jauh, takut terseret dalam badai kehancuran yang menyapu langit. Hehe, saudara Guyu, mari kita selesaikan orang tua Yao Chen ini bersama-sama, seru Tianming sambil tertawa keras. Baik. Guyu mengangguk dingin. 2 tahun lalu ia sebenarnya sudah berniat menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh, namun karena urusan klan, rencana itu ditunda. Kini, setelah semua urusan beres, ia memimpin Tianzun ketiga untuk bekerja sama dengan iblis tua Tianming demi memusnahkan Paviliun Bintang Jatuh. Aliansi Sungai Mendalam yang telah bertarung selama 2 tahun melawan Paviliun Bintang Jatuh tentu sangat senang saat Aula Jiwa menawarkan bantuan. Mereka pun segera mengerahkan pasukan dan menciptakan kekacauan besar hari ini. Haha, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung. Tulang-tulangku sampai berkarat. Tapi melawan Bansheng tingkat tinggi sebagai pemanasan bukan ide buruk. Tawa Tianming serak dan gila. Ia melangkah maju dan tubuhnya melesat bagai kilat, muncul di depan Yao Lao. Tangannya mencakar seperti elang dan mencengkeram ke arah leher Yao Lao. Yao Lao mendengus dingin. Ia tidak menghindar, melainkan mengayunkan tinjunya yang dipenuhi kekuatan luar biasa ke arah kepala Tianming, seolah siap menukar nyawa. Ceka-ceka, hidupku jauh lebih berharga dari hidupmu, ejek Tianming, yang segera mundur cepat, menghindari pukulan maut itu. Namun, saat Yao Lao hendak mengejar, kabut hitam tiba-tiba menyerbu dari samping. Dari dalam kabut itu, rantai-rantai hitam menembus udara, membelah ruang dan meninggalkan retakan mengerikan. Yao Lao menggeram. Ia mencengkeram udara di depannya, menahan rantai-rantai itu, lalu menerobos masuk ke dalam kabut. Tinju kerasnya menghantam sesuatu. Suara berat terdengar. Guyu terpental keluar dari kabut dengan darah di bibirnya. Meskipun ketiganya sama-sama Bansheng tingkat tinggi, Yao Lao memiliki keunggulan besar dalam kekuatan spiritual, membuatnya sedikit lebih kuat dibandingkan mereka. Serang bersama, teriak Tianming dengan marah. Guyu mengangguk dan keduanya langsung menyerbu. Douqi dahsyat menyapu langit, menghancurkan ruang di sekitar mereka. Ledakan kekuatan membuat dunia bintang bergetar hebat. Sementara Yao Lao menahan 2 Bansheng itu, Tianzun ketiga dari Aula Jiwa menatap medan perang di bawah. Ia hendak turun tangan ketika tiba-tiba petir 7 warna menyambar dari langit. Dengan satu ayunan lengan, Tianzun ketiga menghancurkan petir itu. Tatapannya langsung menajam melihat seekor ular piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki melayang di langit. Ular piton penelan surga 7 warna. Wajahnya berubah. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sebuah pilar Douqi berwarna coklat keabu-abuan dengan racun mematikan melesat ke arahnya. Ia segera membekukan ruang di sekitarnya, menghentikan pilar itu, lalu menghancurkannya dengan satu jentikan jari. Suara ular menggema. Seorang wanita berpakaian hijau muncul,
dengan bayangan ular langit kuno di belakangnya yang menjulang 10.000 kaki. Ular langit kuno, Tianzun ketiga menyipitkan mata. Tiga wanita, Cai Lin, Xiao Yixian, dan King Lin, muncul menghadangnya. Ketiganya berada di puncak Douzun, dan masing-masing memiliki kekuatan mengerikan. Kombinasi mereka bahkan membuat Tianzun ketiga merasa tertekan, meski dirinya baru saja menembus tingkat Ban Sheng. Namun, matanya berubah dingin. Meskipun kalian kuat, kalian tetap bukan tandinganku. Hari ini, paviliun bintang jatuh akan musnah. Ia melesat bagai bayangan dan muncul di depan King Lin. Telapak tangannya menghantam cepat. King Lin kaget, tapi seseorang segera muncul di depannya, menggantikan posisinya. Seorang ahli Douzun di bawah kendalinya, yang langsung hancur menjadi daging cincang di bawah serangan Tianzun ketiga. Jadi dia memiliki murid bunga ular hijau Giok 3, pantas saja bisa mengendalikan ular langit kuno, serunya sinis. Namun, sebelum ia bisa menyerang lagi, petir 7 warna kembali menyambar, diikuti serangan dahsyat dari Xiao Yixian yang rambut hitamnya telah memutih. Serangannya yang kuat mengguncang udara, menyambar ke arah Tianzun ketiga. Tianzun ketiga hanya tertawa dingin. Douqi di tubuhnya meledak seperti gunung berapi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sementara pertempuran besar berkecamuk di alam bintang, gunung besar di belakang masih tampak tenang. Sebuah pintu batu raksasa berdiri kokoh di tengah keheningan. Beberapa saat kemudian, retakan kecil mulai muncul di sekitar pintu batu, menyebar perlahan tapi dalam, seolah-olah sesuatu sedang terbangun dari dalam gunung. Tiga sosok saling bersilangan di langit dengan kecepatan kilat. Riak-riak Douqi yang menakutkan membentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Tak ada ahli yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter. Riak-riak mengerikan itu mampu menghancurkan seorang Douzun elit menjadi genangan darah. Sosok-sosok manusia itu berpapasan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan ruang angkasa pun terguncang hingga runtuh dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun kaki mereka mendarat. Ceka-ceka, Yao Chen, kenapa kalau kekuatan spiritualmu kuat? Apa kau pikir kau bisa melawan kami berdua sendirian? Iblis tua Tianming menstabilkan tubuhnya dan menekan darahnya yang agak bergejolak. Ia menatap Yao Lao yang berwajah muram di kejauhan dan tertawa dingin. Guyu di sampingnya juga tertawa dingin. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya, hatinya sedikit terguncang. Ia mengerti bahwa jika ia sendirian, ia tak akan sebanding dengan Yao Lao. Kekuatan spiritual lawannya jauh melampaui dirinya. Didengar kemampuan bertarung para alkemis zaman kuno sangat hebat. Mungkin karena kekuatan spiritual mereka yang kuat. Bisa jadi Yao Chen ini sudah berada di alam surgawi, salah satu dari 4 alam spiritual besar, manusia, jiwa, surgawi, dan di. Mustahil menemukan banyak orang yang mencapai tahap ini bahkan jika mencari di dataran tengah. Mata Guyu berkedip. Niat membunuh di hatinya makin kuat. Ia harus menghabisi orang tua ini hari ini, apapun yang terjadi. Jika tidak, orang ini kemungkinan besar akan membawa bencana di masa depan. Setan tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk bernapas. Bunuh dia. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Mata Guyu gelap dan dingin saat ia berteriak. Ya? Iblis tua Tianming mengangguk setelah mendengar itu. Ia tertawa aneh, ceka-ceka, hatiku terasa sangat gembira membayangkan bisa membunuh Ban Sheng tingkat tinggi. Segel yang dibentuk oleh tangan iblis tua Tianming berubah setelah tawanya terdengar. Douqi abu-abu yang luas melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, ia menggumpal menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki. Sosok ilusi itu tak memiliki wajah nyata, tetapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Telapak langit yang dalam. Tangan iblis tua Tianming tiba-tiba menghantam Yao Lao. Sosok ilusi raksasa di belakangnya juga bergerak bersamaan. Telapak tangan raksasa itu disertai angin menakutkan yang menyejukkan jiwa dan membawa gelombang ledakan sonik yang melesat tanpa ampun ke arah Yao Lao. Yao Lao tak berani meremehkan telapak ilusi itu setelah merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Douqi dengan cepat keluar dari tubuhnya. Douqinya berubah menjadi telapak api setinggi 1000 kaki yang menghantam telapak ilusi itu. Ekspresi Tianzun ketiga berubah ketika ia melihat betapa mematikannya cairan itu. Bahkan Douqi pun tak mampu menangkalnya. Tetapi ia adalah individu kejam. Tangannya bagai pisau tajam yang dengan cepat mengiris lengannya. Sebagian besar daging yang masih mengandung racun terpotong, memperlihatkan beberapa tulang putih padat. Kau bisa membuatku memotong dagingku sendiri. Tapi, kau harus menggantinya dengan nyawamu.
Tianzun ketiga menahan rasa sakit hebat di lengannya. Ia melirik Xiao Yixian yang terhempas mundur dengan ekspresi kejam. Tubuhnya bergerak, dan ia baru saja akan mengejar ketika sesosok hijau bergegas mendekat. Douqi yang kuat melonjak dan menghalanginya. Upaya yang sia-sia. Tianzun ketiga tertawa dingin setelah melihat King Lin menghalanginya. Ia tak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama. Apalagi jika King Lin sendirian. Meskipun murid bunga ular hijau Giok 3 itu kuat, metode-metode ini hanyalah taktik kecil menghadapi kekuatan absolut. King Lin hanya bisa menahan kedahsyatan serangan Tianzun ketiga yang tak tertandingi, tetapi jelas ia berada di posisi tidak menguntungkan. Kalau bukan karena bantuan murid bunga ular hijau Giok 3, ia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Meskipun belum terluka parah, kemungkinan besar ia akan segera dikalahkan. Seluruh alam bintang tenggelam dalam pertempuran kacau dan intens. Namun panggung utama tetap pertempuran Yao Lao melawan Tianzun ketiga. Semua orang tahu bahwa jika para elit Bansheng itu dilepaskan dari pertarungan mereka, itu akan menjadi pukulan telak bagi para ahli lawan. Terlebih lagi, dari situasi saat ini, Yao Lao, Cai Lin, dan yang lainnya jelas sedang berada dalam posisi buruk. Haha, Yao Chen, masih mau terus berjuang dengan getir? Guyu dan iblis tua Tianming terus menekan Yao Lao di angkasa. Setelah terlibat dalam pertempuran dengan keduanya, Yao Lao perlahan mulai kelelahan. Serangan dan pertahanannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Yao Lao berada dalam posisi yang merugikan dalam pertarungan berkepanjangan ini. Mendengar tawa aneh iblis tua Tianming, raut wajah Yao Lao menjadi muram dan serius. Namun ia tak berani mengalihkan perhatian untuk membalas. Tepat ketika Yao Lao memusatkan perhatian menghadapi pertempuran, suara teredam tiba-tiba meledak di langit jauh. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat bahwa King Lin akhirnya bukan tandingan Tianzun ketiga. Musuhnya telah mengincar celah. Sebuah tinju melayang dan bahkan sosok ilusi ular langit di belakangnya pun tercerai-berai. Ceka-ceka, teralihkan saat bertarung itu tidak baik. Adegan itu membuat hati Yao Lao merinding. Gerakannya melambat sesaat. Seketika, sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan dilempar dengan keras. Telapak itu mendarat kuat di punggung Yao Lao. Serangan mendadak ini membuat separuh tubuh Yao Lao mati rasa. Seteguk darah segar menyembur. Tubuhnya jatuh dan menghantam alun-alun. Banyak retakan besar menyebar dan menutupi separuh gunung. Hati banyak ahli paviliun bintang jatuh mencelos melihat Yao Lao jatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di paviliun bintang jatuh. Jika dia kalah, moral paviliun pasti akan jatuh. Anggota paviliun bintang jatuh, Yao Chen sudah dikalahkan. Kalau kalian masih bersikeras melawan, aku yang tua ini tak keberatan membunuh kalian semua. Setelah mengalahkan Yao Lao, iblis tua Tianming melangkah di udara kosong dan menyapu tatapannya sinis ke seluruh alam bintang. Teriakan dingin penuh aura pembunuh bergema di telinga semua orang. Seluruh paviliun bintang jatuh tercengang mendengar teriakan itu. Sebagian besar ahli menunjukkan wajah muram dan putus asa. Para ahli yang datang menyaksikan pertempuran merasakan kesedihan tipis di hati mereka. Sepertinya paviliun bintang jatuh yang sempat megah itu akan segera dihancurkan oleh tangan aliansi sungai mendalam dan aula jiwa. Iblis tua Tianming tersenyum puas merasakan dunia bintang menjadi lebih tenang. Ia melambaikan tangan. Menatap Yao Lao yang pucat dan berjuang berdiri, ia berkata dingin, "Yao Chen, ingatlah, nasibmu hari ini sepenuhnya kesalahanmu sendiri. Kau memilih menelan pil pahit alih-alih mengambil jalan yang mudah." Yao Lao menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya tajam menatap iblis tua Tianming. Kegilaan perlahan muncul di matanya. Bunuh dia. Kalau tidak, situasinya bisa berubah kalau kita menunda. Iblis tua Tianming mengerutkan kening saat mengamati ekspresi Yao Lao. Ia menatap Guyu sebelum menyarankan dengan suara berat. "Baiklah." Guyu mengangguk. Ledakan. Saat iblis tua Tianming dan Guyu bersiap melancarkan serangan mematikan untuk menghabisi Yao Lao, seluruh alam bintang tiba-tiba bergetar. Semua gunung berguncang hebat, seolah terjadi gempa. Apa yang terjadi? Perubahan mendadak itu membuat ekspresi iblis tua Tianming dan Guyu berubah. Ledakan. Sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang mendadak meledak setelah pertanyaan mereka. Gunung raksasa itu berubah menjadi pecahan batu di depan mata banyak orang tercengang.
Pada saat yang sama, api dahsyat, seperti api yang bisa menghancurkan dunia, menyapu keluar dari pegunungan dalam. Akhirnya api itu berubah jadi gelombang yang bergulung cepat menuju langit tempat mereka berada. Lautan api berkobar dan teriakan dingin yang familiar tiba-tiba bergema di wilayah bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang tidak termasuk pavilionku, akan mati. Aura bertekanan tinggi menyebar dengan kecepatan kilat saat teriakan berbahaya itu meraung ke seluruh negeri. Merasakan aura mengerikan yang mengandung tekanan luar biasa ini, iblis tua Tianming dan Guyu yang melayang di langit langsung terdiam. Wajah mereka penuh keterkejutan hebat. Teriakan tajam ketidakpercayaan mereka terdengar di angkasa. Dou Sheng? Bagaimana mungkin? Lautan api berkobar di atas dunia bintang, menjalar ke segala arah di hadapan mata yang terkejut tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, lautan api itu berkumpul di langit di atas medan perang. Api itu menyala terang lalu perlahan terbelah membentuk jalur api panjang. Dari dalam gelombang api yang bergolak, sosok berjubah hitam melangkah keluar dengan tenang. Setiap langkahnya menimbulkan semburan percikan api yang melayang di udara. Sosok itu perlahan muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan? Kepala Pavilion Junior? Kepala Pavilion Junior sudah keluar dari tempat pertapaannya. Seruan penuh emosi menggema di alam bintang. Semua mata tertuju pada sosok yang begitu akrab itu. Para anggota Pavilion Bintang Jatuh dipenuhi sukacita luar biasa, sementara pihak aliansi Sungai Mendalam hanya bisa menatap dengan keterkejutan yang sulit dipercaya. Bagaimana mungkin? Bocah itu baru mencapai puncak Douzun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin sekarang dia sudah menembus Dou Sheng sejati? Guyu menatap sosok muda yang berjalan menembus api dengan mata membelalak. Ia meraung gila di langit, ngeri sekaligus gemetar. Itu Xiao Yan? Bukankah bajingan-bajingan itu bilang dia tak berbahaya? Apa yang terjadi? Iblis tua Tianming di sampingnya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Itu karena hati bodhisattva. Bocah itu pasti mendapatkan hati bodhisattva. Mata Guyu berkilat liar. Setelah beberapa saat, wajahnya menegang dan giginya bergemeretak. Pantas saja dia menghilang selama 2 tahun penuh. Rupanya dia sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke kelas Dou Sheng. Pertarungan di seluruh dunia bintang seketika terhenti. Tatapan-tatapan kaget dan gentar tertuju pada sosok yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang terpancar dari tubuhnya membuat jiwa para Dousun elit pun bergetar ketakutan. Aura itu berlipat-lipat lebih kuat dibandingkan Ban Sheng tingkat tinggi seperti Guyu. Api di langit perlahan memudar. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara, menatap dunia bintang yang porak-poranda dengan mata hitam yang kini dipenuhi niat membunuh. Tubuhnya berkelebat. Sekejap kemudian, ia sudah berada di atas alun-alun raksasa. Ia mendarat di tepi lubang besar dan muncul di sisi Yao Lao yang bersimbah darah. Pandangannya tenang, terlalu tenang. Siapapun yang mengenal Xiao Yan tahu, inilah saat di mana emosinya paling berbahaya. Uhuk, haha, anak kecil, akhirnya kau keluar juga. Kalau kau datang sedikit terlambat, mungkin tulang tuaku ini sudah dikubur di sini, ucap Yao Lao dengan tawa lemah, memuntahkan darah segar. Namun matanya bersinar gembira melihat muridnya berdiri di sampingnya. Guru, maaf biarkan aku yang menyelesaikan semuanya. Xiao Yan berkata pelan, kemudian mengangkat tubuh Yao Lao yang penuh luka. Ia melompat keluar dari lubang dan menempatkannya di atas panggung batu. Beberapa tetua Pavilion Bintang Jatuh segera berlari untuk menolong. Cai Lin dan yang lainnya juga terluka, kata Yao Lao lirih sambil menyeka darah dari bibirnya. Xiao Yan mengangguk. Ia mengulurkan tangan ke udara kosong, dan 3 sosok terbang menghampiri, mendarat di sampingnya, Cai Lin, Xiao Yixian, dan King Lin. Tatapan Xiao Yan beralih dari wajah pucat Cai Lin ke Xiao Yixian dan King Lin yang juga terluka. Ia melihat darah di sudut bibir mereka, terutama Cai Lin yang wajah cantiknya tampak seputih kertas, dengan darah mengotori pakaiannya. Tanpa banyak bicara, Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam dari cincin penyimpanannya dan menyelimuti tubuh Cai Lin. Ia juga menyerahkan sebotol pil obat kepada Xiao Yixian, yang masih cukup sadar. Ini perbuatan Tianzun ketiga, ujar Xiao Yixian lembut. Orang itu Ban Sheng tingkat awal. Ya? Xiao Yan menatapnya dan tersenyum tipis, senyum yang penuh kegarangan dan hawa dingin mematikan. Hati-hati, suara lemah Cai Lin terdengar saat Xiao Yan berbalik. Ia tahu betapa kuatnya lawan mereka, 3 Ban Sheng sekaligus. Yao Lao sudah tak bisa bertempur,
Dan meski kekuatan Xiao Yan meningkat pesat, menghadapi 3 orang itu tetaplah sulit. Istirahatlah. Jangan khawatirkan apapun, ucap Xiao Yan lembut. Tatapannya lalu menyapu para tetua paviliun bintang jatuh. Sebagian besar wajah di antara mereka asing, mereka pasti bergabung selama masa pertapaannya. Namun ketika mata Xiao Yan menatap mereka, para tetua itu buru-buru menunduk dalam ketakutan. Aura mengerikan yang samar memancar dari tubuhnya membuat kaki mereka bergetar. Jaga mereka baik-baik. Kalian tidak perlu ikut bertarung. Dimengerti, kepala paviliun junior, seru mereka serempak dengan hormat. Setelah memberikan perintah, Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap langit. Di sana, Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa sudah berkumpul. Tatapan mereka waspada, wajah mereka tegang. Mereka tak menyangka situasinya bisa berbalik secepat ini. Dengan kekuatan indera mereka bisa merasakan kekuatan Xiao Yan yang kini telah menembus batas manusia biasa. Dousheng bintang 1. Dia bukan Bansheng, tapi Dousheng sejati. Hanya satu kata yang membedakan Bansheng dan Dousheng, tapi perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Bansheng elit sekalipun hanya Sheng palsu. Hanya mereka yang benar-benar melangkah ke tingkat bintang 1 yang layak disebut Dousheng sejati. Guyu sudah puluhan tahun berada di puncak Bansheng tingkat tinggi, tapi tak kunjung bisa menembus batas itu. Tianming bahkan lebih lama lagi, tetap gagal mencapai Dousheng. Karena itu, ketika mereka melihat Xiao yang mencapai tingkat ini hanya dalam 2 tahun, badai besar pun mengguncang hati mereka. Pemandangan alam bintang ini indah. Tempat yang cocok untuk mengubur kalian bertiga, ujar Xiao Yan pelan. Tubuhnya bergerak dan muncul di hadapan mereka. Xiao Yan, jangan sombong. Memangnya kenapa kalau kau Dousheng bintang 1? Apa kau pikir aku tak bisa memanggil orang-orang klanku untuk membunuhmu? Seru Guyu dengan wajah muram. Namun dalam hatinya, ketakutan sudah mulai merayap. Xiao Yan mengangguk pelan. Ia melambaikan lengannya, dan riak menakutkan menyebar. Dalam sekejap, ruang di alam bintang terdistorsi total, tak ada celah bagi mereka untuk melarikan diri. Guyu menyadari ruang telah terkunci. Wajahnya pucat, dan ia menyesali kata-katanya barusan. Apa yang kalian lihat? Apa kalian pikir dia akan membiarkan kita hidup? Meskipun dia Dousheng bintang 1, fondasinya belum stabil. Jika kita bekerja sama, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, raung Guyu dengan gigi terkatup. Iblis tua Tianming yang sejak tadi menahan marah kini mendengus dingin. Andai bukan karena bujukan Guyu, ia takkan ikut menyerang paviliun bintang jatuh. Namun sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Lawan dia bersama-sama, seru Tianming dengan nada berat. Ketiganya segera memusatkan kekuatan. Douki mereka meledak hebat, membentuk sosok-sosok raksasa di langit. Awan hitam berputar, angin kencang berdesir, seolah dunia akan runtuh. Xiao Yan memandangi mereka tanpa ekspresi. Matanya tetap hitam pekat, tenang, tapi hawa dingin yang terpancar dari kedalaman pupilnya bisa membuat jiwa seseorang membeku. Telapak darah langit yang mendalam. Kunci surga 10.000 jiwa. 3 sosok itu meraung bersamaan. Serangan mengerikan meledak, menghancurkan ruang di sekeliling mereka. 3 arus energi ganas meluncur seperti naga raksasa, mengarah ke Xiao Yan. Namun di tengah kekacauan itu, Xiao Yan hanya mengangkat tangannya perlahan. Di matanya, tampak kilatan cahaya aneh. Ini adalah teknik yang kuciptakan saat menembus kelas Dousheng, katanya datar. Hari ini, kalian bertiga akan menjadi persembahan untuknya. 4 jenis api surgawi meledak dari tangan Xiao Yan, berpadu dan berputar dengan ganas. Dalam sekejap, terbentuk sebuah cincin raksasa berwarna 4 lapis, dengan bagian tengah hitam pekat, lebih gelap dari lubang hitam ruang. Itu adalah kegelapan reinkarnasi. Cincin itu berputar cepat di telapak tangannya. Lalu ia dorong ke depan, menabrak serangan gabungan ketiga Bansheng dengan lembut namun penuh kekuatan mutlak. Teknik ini disebut reinkarnasi Buddha yang marah.